Ngerogoh Sukmo bagian kedua. Mari kita teruskan pembahasan tentang Ngerogoh Sukmo atau astral projection ini. Sahabat Bahtera, ini memang sebuah fenomena yang menarik. Karena dari dulu sampai sekarang, kalau kita bahas tentang Ngerogoh Sukmo atau astral projection, ini merupakan daya tarik tersendiri. Apalagi para pejalan-pejalan batin yang memulai langkahnya dengan imajinasi-imajinasi yang liar, pasti akan berkeinginan untuk bisa melakukan Ngerogoh Sukmo. Loh, bagaimana nggak ingin? Iming-imingnya itu sangat luar biasa sekali. Saya katakan iming-iming karena memang bila mereka pernah memberikan iming-iming kepada Anda untuk bisa berjalan-jalan di alam astral, mengunjungi dimensi lain, mengunjungi kota lain, mengunjungi negara lain, atau bahkan pergi ke tempat rumah teman Anda dan bisa datang kapan saja, nah tentunya pikiran-pikiran liar Anda akan berfantasi. Anda bisa mengunjungi teman Anda pada saat sedang tidur, pada saat sedang ganti pakaian, atau bahkan menunggui teman Anda yang sedang mandi. Fantasi sekali kan? Tapi kembali, pertanyaannya apakah semua ini benar-benar terjadi? Di bagian pertama, kalau Anda melihat video ini, dan belum melihat video bagian pertama tentang Ngerogoh Sukmo, saya menyarankan Anda untuk melihatnya supaya Anda tahu mengapa saya membahas ini dan apa dasar saya membahas ini. Sedikit tentang video yang pertama kemarin, bahwa dulu saya menganggap bahwa Ngerogoh Sukmo ini real, kita bisa berjalan di luar diri kita. Artinya sukmo kita atau roh kita atau jiwa kita, entah apalah sebutannya, bisa keluar dari tubuh, bisa melihat fisik kita sendiri, bisa berjalan-jalan kemanapun yang kita inginkan. Dan saat itu saya menganggap itu sebagai peristiwa yang nyata. Namun, sekali lagi karena ini perkembangan tentang cara pandang, perkembangan tentang bagaimana kita berpikir, perkembangan tentang bagaimana kita bisa melihat semua sisi-sisi kehidupan secara komplit, utuh dari puzzle-puzzle yang kita jalani setiap saat, maka tentu akan ada pergeseran makna. Demikian juga tentang Ngerogoh Sukmo. Nah, di bagian pertama juga saya mengatakan kepada teman-teman saya waktu itu bahwa kita bisa mengalami Ngerogoh Sukmo dengan cara mencari titik kulminasi. Pada saat kita tidur, kemudian sebelum terlelap, sebelum kita hilang, kita harus awake, kita harus sadar di sana. Jadi sebelum tidur, kalau Jawa istilahnya adalah ler, hilang. Nah, sebelum lernya itu kita terjaga. Dan pada saat kita terjaga, kondisi itulah kita keluar dari tubuh kita. Itu pandangan saya saat itu. Sahabat Bahtera, ada yang menarik di sini bahwa sampai sekarang astral projection, Ngerogoh Sukmo itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Saya tidak mengatakan dibuktikan secara ilmiah ya. Kalau dibuktikan secara ilmiah itu tentu ranah atau bagiannya orang-orang ilmiah yang mereka mempunyai tahap-tahap pembuktian. Jadi mereka mencari bukti itu ada tahap-tahapnya. Tapi secara logika sederhana saja, hal ini akan sangat sulit sekali dibuktikan. Coba Anda datang kepada teman Anda yang sekarang ini mengaku bisa Ngerogoh Sukmo. Kemudian Anda ceritakan bahwa di video ini, di videonya Agung WB mengatakan tidak percaya dengan adanya Ngerogoh Sukmo, di mana sukmo, roh, jiwa, atau apapun keluar dari tubuh kita dan bisa jalan-jalan. Kalau memang bisa, Anda bilang sama teman saya, silahkan kamu melakukan Ngerogoh Sukmo,
dan datang ke rumahnya Agung BB. Kemudian kunjungi bagian-bagian yang belum pernah saya videokan. Kalau dapur saya di video sudah ada. Ruangan ini juga bagian-bagiannya, beberapa bagian sudah ada di video-video saya. Jadi mungkin Anda bisa datang ke kamar mandi saya. Kemudian ceritakan secara rinci apa yang Anda lihat, apa yang teman Anda lihat di kamar mandi saya. Atau warna sikat gigi yang saya pakai untuk gosok gigi itu apa. Atau kemudian pembuktian sederhana, Anda dan teman Anda berada di kamar yang berbeda. Boleh di satu ruangan lah. Kemudian tentu Anda membawa dompet. Nah, minta kepada teman Anda untuk melakukan rogoh sukmo, dan Anda di ruangan yang lain yang dipisahkan oleh tembok. Anda membuka dompet Anda, kemudian menghitung uang yang ada di dompet itu berapa, satuannya berapa. Kemudian teman Anda tadi yang melakukan rogoh sukmo di ruangan yang lain diminta untuk menjelaskan secara rinci uang yang ada itu berapa satuannya. Itu sederhana dan pembuktian-pembuktian dengan logika sederhana. Atau merek celana dalam yang dipakai. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh pergi ke rumah saya melihat bagian-bagian rumah saya yang belum diketahui. Nggak usah melihat dompet kalau itu sulit. Celana dalam saja. Celana dalam Anda, suruh lihat teman Anda yang bisa melakukan rogoh sukmo itu. Warnanya apa, mereknya apa. Kalau ada mereknya, mereknya apa. Ada lubangnya atau tidak. Ini hal-hal sederhana, tetapi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Bahkan ada beberapa, bukan jurnal ilmiah ya, tetapi berita-berita di mana pembuktian-pembuktian itu sudah dilakukan. Dan prosentasenya, itu kalau saya kemarin di sebuah pertanyaan saya menjawab bahwa persentase itu 1:10. Bahkan mungkin lebih besar lagi, 1:100 mungkin. Karena dulu 1:100 itu asumsi saya, ketika teman-teman saya yang melakukan rogoh sukmo, saya tanya dengan bukti-bukti sederhana seperti tadi. Saya membuka dompet di tempat lain, kemudian saya minta untuk melihat, dan ternyata nggak bisa. Ternyata tidak bisa untuk melakukan itu. Kemudian satu yang dikatakan betul, itu merupakan kebetulan dan tidak tepat. Kebetulan itu adalah kebetulan yang umum, yang general. Misalnya begini. Misalnya orang yang mengaku bisa rogoh sukmo ini kemudian pergi ke rumah orang yang belum pernah dikunjungi. Kemudian dia mengatakan, oh di depan rumahmu saya lihat ada pohon. Oh ya jelas. Karena apa? Karena pohon atau tumbuhan itu sangat umum sekali berada di depan rumah. Entah itu ditanam di pot, entah itu ditanam di halaman. Karena dia akan mengambil hal-hal yang umum sekali. Saya melihat ada pohon. Nah kemudian kalau memang secara umum itu ada, orang yang memiliki rumah ini akan excited kan, karena dia tidak menyadari ada hal umum yang dibuat khusus. Dia akan mengatakan, betul, depan rumahku ada pohon, di sebelah kanan. Dia mengatakan sendiri. Yang punya rumah menjelaskan sendiri karena sudah excited. Kemudian yang mengaku bisa rogoh sukmo itu akan melanjutkan teknik-teknik generalisasi ini. Sebetulnya teknik-teknik generalisasi ini juga dipelajari di dalam hipnosis. Ketika orang membuat sesuatu yang umum tampak khusus. Dan ini dipraktekkan sebagian besar oleh peramal-peramal sehingga mereka terkesan bisa menebak atau meramalkan hal-hal yang khusus. Padahal itu adalah secara umum sekali. Nah, karena pembuktian-pembuktian seperti itu yang tidak dapat dilakukan, maka sampai sekarang fenomena ini masih dianggap sebagai misteri. Banyak orang yang ingin melakukan itu, banyak orang yang ingin mempraktekkan rogoh sukmo hanya karena tadi. Hanya karena fenomena fantastis bisa jalan-jalan di luar tubuh.
Bisa keluar negeri dalam sekejap, bisa keluar kota dalam sekejap. Atau tadi yang paling fantastis, bisa mengunjungi rumah teman Anda, nungguin dia sedang tidur, nungguin dia sedang mandi. Nah, bagaimana sih sebetulnya fenomena itu? Kemarin saya juga menceritakan di video pertama tentang mimpi. Mengapa mimpi tidak dikatakan sebagai rogo sukmo? Toh fenomenanya sama. Fenomenanya adalah mengalami sesuatu pada saat kita tidak menggunakan secara penuh tubuh fisik kita. Nah, kalau mimpi tidak dikatakan sebagai rogo sukmo dan rogo sukmo adalah fenomena yang lain, perbedaannya di mana? Toh di dalam mimpi ketika mengalami sesuatu itu juga dikatakan, mereka mengatakan bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang keluar dan mengalami itu. Bahkan bisa mengunjungi sesuatu yang sangat di luar akal. Anda bisa berkunjung ke dimensi yang berbeda, planet yang berbeda, bahkan galaksi yang berbeda dalam mimpi. Dan sama ketika rogo sukmo melakukan itu, dia bisa melakukan hal-hal yang sama dengan tersebut. Tapi mimpi tidak dikatakan sebagai rogo sukmo. Sahabat Bahtera, saya kembali akan mengajak kepada Anda semua untuk melihat fenomena pikiran kita. Kita bisa masuk di dalam proyeksi pikiran kita sendiri. Sehingga bagi mereka yang mengatakan sebagai praktisi rogo sukmo yang tidak mempercayai konsep agama, taruhlah mereka tidak beragama atau bahkan mereka tidak bertuhan. Tetapi mereka meyakini bahwa rogo sukmo itu ada. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka tidak menemukan adanya surga dan neraka. Tetapi bagi kaum agama yang meyakini tentang rogo sukmo dan melakukan rogo sukmo, kadangkala mereka akan menjelaskan bahwa mereka melihat adanya surga dan neraka. Nah, kalau dilihat dari dua ini, seharusnya ya, kalau sebuah dimensi astral ini memang sesuatu yang sangat real di alam astral, tentu itu akan dilihat oleh orang yang banyak. Entah itu orang yang percaya atau tidak. Karena ada realnya. Misalnya, rumah saya ini ada lukisan-lukisan seperti ini. Anda yang percaya bahwa lukisan ini ada di rumah saya, ketika datang ke sini akan melihat. Anda yang tidak percaya, datang ke sini juga akan melihat. Nah, kalau di alam astral kan tidak. Semuanya tergantung dari konsep pikiran. Semuanya tergantung dari konsep apa yang Anda yakini. Kalau Anda yakin surga neraka itu ada, sangat mungkin ketika Anda masuk di proyeksi pikiran Anda sendiri akan sampai ke tempat yang dinamakan surga atau neraka. Tapi bila di pikiran Anda tidak ada konsep surga neraka, dan Anda tidak meyakini itu ada, ketika Anda masuk di alam proyeksi pikiran Anda sendiri, Anda tidak akan menemukan konsep itu. Anda tidak akan meng-create surga neraka karena Anda tidak mempercayai tentang konsep tersebut. Apa yang Anda yakini? Itulah yang bisa Anda ciptakan di dalam pikiran Anda. Karena ketika kita melakukan astral projection, namanya saja sudah proyeksi. Kita sedang memproyeksikan. Kita sedang memproyeksikan pikiran kita di alam astral. Orang mengatakan alam astral karena merupakan alam yang bukan alam yang sedang kita sadari saat ini. Kita tutup mata, kita membayangkan sesuatu, itu adalah alam astral, di mana kita bisa menciptakan apapun juga di sana. Dan sekali lagi, yang bisa Anda kunjungi, yang bisa Anda ciptakan, yang bisa Anda kreasikan di alam pikiran Anda adalah konsep-konsep yang Anda yakini. Mungkin kalau Anda yakin dengan konsep malaikat, di alam astral Anda akan ketemu dengan malaikat. Kalau Anda tidak yakin dengan konsep malaikat di alam astral, Anda tidak akan ketemu dengan konsep malaikat. Bahkan Anda mengatakan bahwa malaikat tidak ada. Ya, karena Anda tidak meyakini itu, sehingga Anda tidak bertemu dengan apa yang tidak Anda yakini. Nah, sahabat Bahtera, kalau kita bisa melakukan ini semua,
Artinya, apa yang kita alami di alam astral merupakan hal yang sangat subjektif. Sekali lagi, itu adalah pengalaman batin. Karena itu pengalaman batin dan sangat subjektif. Kenapa subjektif? Karena dia terkait dengan apa yang Anda yakini. Dia terkait dengan konsep-konsep yang Anda yakini. Sekali lagi, dia akan tercipta dan Anda akan merasa bisa berada di alam yang Anda yakini tersebut karena konsep-konsep Anda. Jadi Anda punya konsep, Anda meyakininya, dan Anda bisa mengkreasikan, Anda bisa masuk di dalam konsep Anda sendiri. Jadi Anda, kita semua bisa berjelajah atau bisa berjalan-jalan di alam pikiran kita sendiri. Sekali lagi, kita bisa menjelajah, kita bisa berjalan, kita bisa mengembara di alam pikiran kita sendiri. Apakah itu nyata atau tidak? Tentu saja tidak nyata, karena ia hanya ada di alam pikiran Anda. Jadi mudahnya, alam astral atau tempat di mana Anda berjalan-jalan sebagai proyeksi Anda sendiri, itu adalah konsep-konsep Anda yang Anda wujudkan secara proyeksi di pikiran. Jadi Anda akan bisa menemui sesuatu yang Anda yakini, dan Anda tidak akan bisa menemui sesuatu yang tidak Anda yakini. Ada yang punya pengalaman seperti ini, dia tidak yakin, dia bilang tidak yakin ya, dia tidak yakin dengan Yesus Kristus. Tetapi kemudian dia merasa di alam astral dia malah ketemu dengan Yesus Kristus. Dan setelah dia pulang, dia mengatakan bahwa perjalanannya itu adalah mengubah dirinya dan dia pindah agama. Sahabat, kadangkala kita tidak menyadari hal-hal yang berada di dalam bawah sadar kita. Mungkin saja secara sadar kita tidak meyakini sesuatu. Tetapi karena kita hidup di alam paradoks, kadang kalau tidak meyakini A, contoh ya, kalau tidak meyakini A, bawah sadar Anda meyakini A. Kalau contohnya tadi, di alam sadar Anda tidak meyakini Yesus Kristus, tetapi di bawah sadar Anda meyakini Yesus Kristus. Lah dari mana itu bisa terjadi? Ini panjang kalau kita mau ceritakan ya, karena kita akan membahas tentang pikiran dan fenomena paradoks yang terjadi di pikiran itu kita bahas lain kali. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak meyakini sesuatu. Kenapa? Karena mungkin saja bawah sadar kita atau memori kita itu meyakini sesuatu. Dan kita merasa tidak meyakininya hanya karena kita menolak di alam sadar. Yang padahal kita meyakini, bahkan mungkin 100% kita meyakini di alam bawah sadar. Dan alam sadar kita menolaknya. Nah, ini terjadi di alam astral. Kalau Anda bertemu dengan sesuatu yang di alam sadar Anda tidak meyakininya, sangat mungkin sekali pengalaman-pengalaman seperti tadi dialami oleh mereka-mereka yang mengatakan mereka beragama Islam, tidak meyakini adanya Yesus Kristus, tetapi dia mengalami perjalanan astral dan bertemu dengan Yesus Kristus. Demikian juga orang yang beragama Kristen, dia tidak meyakini tentang Nabi Muhammad. Begitu dia melakukan perjalanan astral, dia didatangi oleh Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Paradoks, karena kita bicara tentang pikiran. Sahabat Bahtera, yang bisa kita petik pelajaran di episode kedua ini adalah yang penting itu bukan peristiwa yang dialami. Karena peristiwa yang dialami di alam astral itu merupakan hal-hal yang sangat subjektif. Dan itu terkait dengan konsep yang Anda yakini sepenuhnya. Saya bisa mengatakan 100%. Nah, lalu yang penting apa? Yang penting adalah makna. Anda bisa saja bercerita bahwa Anda sedang dibawa pergi di alam astral, naik ke langit ketujuh. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan nabi-nabi.
Bila peristiwanya yang Anda yakini, kemudian Anda cerita dengan banyak orang, itu sangat subjektif. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda telah sampai di langit ketujuh, bahwa Anda ketemu malaikat, bahwa Anda ketemu dengan nabi-nabi. Nggak bisa dibuktikan. Itu adalah pengalaman batin, sangat subjektif sekali. Lalu yang penting bukan peristiwanya. Yang penting adalah manfaat. Apakah pengalaman itu memberikan manfaat bagi Anda atau tidak? Apakah pengalaman itu memberikan perubahan di dalam kehidupan Anda atau tidak? Ini yang penting. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin belajar Rogo Sukmo dan mengikuti video ini hanya untuk mencari tahu bagaimana caranya Rogo Sukmo, Anda akan kecewa, 100% kecewa. Karena saya mengatakan bahwa Rogo Sukmo, astral projection atau perjalanan astral merupakan pengalaman yang bullshit. Jangan marah. Karena bukan peristiwanya yang penting. Yang penting adalah maknanya. Tetapi kalau Anda menyaksikan video ini dan ingin membuktikan bahwa Anda bisa melakukan perjalanan astral, boleh-boleh saja. Silahkan kunjungi rumah saya, kemudian komen di video ini apa yang Anda lihat yang belum pernah ada di video saya. Kalau memang betul dan 100% Anda bisa melakukan itu, saya akan angkat topi dan saya akan temui Anda. Sahabat Bahtera, banyak pesan-pesan leluhur yang sangat mulia yang dibungkus oleh cerita-cerita yang fantastis seperti tadi. Rogo Sukmo, astral projection, bukan tentang peristiwa yang Anda alami. Bukan tentang bentuk-bentuk yang Anda lihat di alam itu. Semuanya adalah simbol, karena ketika kita bicara tentang pikiran dan kita bicara tentang proyeksi pikiran, kita bicara tentang simbol. Semua hal yang bergetar menciptakan simbol. Dan semua hal yang bergetar mengeluarkan bunyi. Semua hal yang bergetar akan menjadikan frekuensi sendiri. Dan ketika getaran itu kita tangkap di alam astral, dia akan berupa simbol-simbol. Jadi ketika Anda bertemu dengan malaikat, itu bukan malaikat. Itu adalah simbol. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, itu bukan Tuhan, itu adalah simbol. Ketika Anda bertemu dengan nabi-nabi, itu bukan nabi-nabi, itu adalah simbol. Semua hal yang Anda lihat adalah simbol. Nah, sebagai penutup, karena tadi saya mengatakan segala sesuatu yang bergetar itu menghasilkan suara. Ini bergetar, ini bergetar. Mikrofon bergetar karena ada partikel. Tentu semuanya menghasilkan suara karena getaran akan menghasilkan suara. Ketika Anda mendengarkan suara yang tidak Anda pahami, misal Anda tidak bisa bahasa Cina, kemudian Anda mendengarkan orang Cina bicara, Anda tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kalimat, itu bukan bahasa. Anda hanya akan mendengar dengung. Sama ketika kita melakukan meditasi jibris, ngoceh. Ketika itu didengarkan, Anda hanya mendengar dengung. Anda hanya mendengar suara-suara yang tidak beraturan. Dan suara dengung inilah yang ada di alam semesta. Karena semuanya bergetar. Alam, planet, semuanya bergetar. Karena itulah mereka menimbulkan suara. Menimbulkan dengung karena kita tidak memahami suara-suara tersebut. Nah, apa kaitannya suara dengan Rogo Sukmo? Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Kung Webi di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.